Salam hebat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Saya Winarni, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Paketiban 01, Kabupaten Tegal. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1, koneksi antar materi. Ada 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik di kelas agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertanyaan refleksi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Sebelum saya mempelajari modul 1, pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer pengetahuan saja. Lalu saya hanya melihat hasil evaluasi murid sebagai hasil ukuran kemampuan mereka. Sehingga ketuntasan materi lebih penting dari ketuntasan kemampuan lainnya. Selain itu, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran murid saya adalah pencapaian nilai KKM sehingga saya sering tidak puas jika banyak murid yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Sebelum mempelajari modul 1, saya tidak mempedulikan murid-murid saya sudah paham atau belum karena yang terpenting materi selesai saya berikan. Selain itu, saya juga beranggapan murid sebagai objek saja sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya juga kurang memahami karakter murid padahal setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga saya belum menerapkan kodrat alam dan kodrat zaman pada pembelajaran. Pertanyaan refleksi kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, budaya. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya pada hasil evaluasi saja. Anak bukan objek pembelajaran tetapi subjek pembelajaran di mana anak bebas berekspresi, menyampaikan pendapat, berkreatif, dan guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Selain itu, saya harus memahami karakter murid, saya juga harus menghargai perbedaan karakter murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Saya juga harus menerapkan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid yang dimiliki anak. Pertanyaan refleksi ketiga, apa yang segera Anda dapat terapkan lebih baik di kelas agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran atau pusat pembelajaran. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 di mana anak diajak berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman dan saya juga akan menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru hebat.